진짜 대박. 뭐야? 아이씨, 진짜 kayak 좋아해요. kayak udah meninggal aku. Mak, sini Min dulu. Lihat Min, aduh Tuhan, lihat Min ganteng kali, sumpah lihat Min, Tuhan, lihat Min Hanji Pyong itu kayak walau pipinya ganteng kali, senyum-senyum itu kayak dia bilang gitu kan, 좋아해요. kayak dewasa kali, woi, astaga mau meninggal aku dah, mau mati aja. Ay, apa nih jelalap ya. Opamu itu sama orang gila di pajak sana, sama ya, semua sama. Apa pula sama, bayangkan ya, lihat ya mamaku ya, cantikku, lihat ya, coba kamu lihat orang gila yang di pajak sana sama lihat Kim Son Ho yang seganteng dan semanis ini gitu, beda jauh, kayak Mars sama bumi, jauh, nggak bisa disamakan. Inilah ciri-ciri anak nggak percaya sama kata-kata orang tua. Tahu aku, kamu itu sama orang gila yang di pajak sana, sama dulu itu 3 miliar tahun lalu, sama bentuk kayak sama, nggak ada yang kayak gitu kan. Vivi wolong bilang. Gimana kini bilang umat itu? Ntar aku cari dulu fotonya. Nah, ini, nah, ini nah. Mana kini ya? Sini. Like, 아니거든데 진짜 설마 아니거든데 아니지. Kamu tau kenapa ini mamaku ya cantikku, kamu tau kenapa ini, gimana dia berkembang biak, di mana habitatnya itu, kenapa dia disebut kayak manusia gitu, nggak betul artikel ini itu biar ku jelaskan sama dia. Let me explain it to you, okay? Biar ku jelaskan sama dia. By the way guys, do you guys wanna hear it? Let me explain it to you, okay? Mau dengar kan? Ayo kita jelaskan yuk. Siapa yang aku ngomong? Ini aja ini. Oke guys, nah jadi sekarang aku akan menjelaskan sama kalian kenapa dua gambar yang di samping ini itu disebut sebagai asal-usul kehidupan manusia, dan aku nggak percaya, dan aku akan menjelaskan sama kalian kenapa statement yang dibilang aku tadi itu salah, weh. Oke? Jadi sebelumnya kita akan mengetahui ataupun mencari tahu apa sih sebenarnya dua gambar ini. Oke, jadi dua gambar yang kalian lihat di sini itu adalah salah satu jenis makhluk hidup yang terdapat di tempat tertentu di muka bumi yang kita tinggal ini, dan termasuk dalam satu kingdom tertentu, yaitu kingdom Archaebacteria. Oke, kingdom Archaebacteria ini pertama kali dikemukakan oleh Carl Woese dalam sistem klasifikasi 6 kingdom yang dikemukakannya. Nah, sebelumnya dalam sistem klasifikasi 5 kingdom oleh Bapak Robert H. Whittaker, nah, Bapak Robert H. Whittaker-nya menyatukan Archaebacteria dan juga Eubacteria dalam satu kingdom yang sama, yaitu kingdom Monera. Kalau misalnya kita lihat dari namanya nih, Archaebacteria, namanya cukup menarik dan harus kita bahas. Nah, Archaebacteria ini berasal dari bahasa Yunani yaitu archaea yang memiliki arti kuno. Kenapa disebut dengan kata-kata kuno bukan modern? Karena si Archaebacteria ini memiliki habitat-habitat yang sangat ekstrim. Misalnya di tempat yang bersuhu sangat tinggi, di gunung berapi, ataupun juga tempat yang pH-nya itu rendah dan tingkat keasamannya sangat tinggi seperti di lambung kita ataupun juga di lambung sapi. Dan juga ada juga dia hidup di tempat yang berkadar garam tinggi dan juga hidup di tempat yang tidak memiliki oksigen dan kita mustahil hidup di sana. Nah, keadaan-keadaan ataupun habitat-habitat dari Archaebacteria ini persis seperti keadaan bumi 30 miliar tahun yang lalu saat bumi suhunya tidak stabil dan saat bumi masih bola panas dan kita tidak dapat hidup di tempat itu. Oleh karena itulah si Archaebacteria ini disebut sebagai nenek moyang seluruh kehidupan di dunia ini. Tapi statementnya itu salah guys. Tapi sebelum kita ngebahas dan ngebuktikan kalau misalnya statement itu salah, kita akan ngebahas karakteristik lain dari Archaebacteria dulu. Oke, karakteristik lain adalah si Archaebacteria ini adalah uniseluler dan juga prokariotik. Selain itu, dinding selnya terdiri dari protein dan juga polisakarida yang berbeda dengan si bakteria yang terdiri dari peptidoglikan. Kemudian dia juga memiliki beberapa jenis RNA polimerase. Oke, RNA polimerase ini adalah jenis RNA yang berfungsi dalam pembentukan protein dalam sel.
Nah, itu tadi adalah karakteristik dari si Archaebacterianya. Oke, setelah kita mengetahui karakteristik dari si Archaebacteria tadi, kita bisa mengetahui perbedaan antara Eubacteria dan juga Archaebacteria yang menyebabkan Carl Woese dia itu mengklasifikasikan mereka berdua di dalam kingdom serta domain yang berbeda. Padahal Robert H. Whittaker dulu menyatukan mereka dalam satu kingdom, yaitu kingdom Monera. Nah, perbedaan yang pertama terdapat dalam dinding sel kedua kingdom tersebut. Nah, dinding sel dari Archaebacteria terdiri dari selulosa dan juga lipid dan tidak terdiri dari peptidoglikan. Sedangkan dinding sel yang terdapat di dalam kingdom bakteria terdiri dari peptidoglikan serta polisakarida serta selulosa. Kemudian perbedaannya juga terdapat di habitat mereka. Habitat dari si Archaebacteria tersebut terdapat di tempat-tempat yang ekstrim. Sedangkan habitat dari si bakteria itu kosmopolitan, bisa kita jumpai di mana saja kita berada, di tubuh kita, di tempat-tempat manapun. Kemudian juga terdapat perbedaan dalam RNA polimerase mereka, RNA yang membentuk protein. Di dalam Archaebacteria terdapat beberapa jenis RNA polimerase, sedangkan dalam bakteria hanya terdapat satu jenis RNA polimerase. Perbedaannya juga dapat kita lihat dalam lipid membran dari kedua kingdom tersebut. Dalam lipid membran Archaebacteria, hidrokarbonnya bercabang, sedangkan di bakteria, hidrokarbonnya tersebut tidak bercabang. Selain itu, respon terhadap antibiotik dari kedua kingdom tersebut juga berbeda. Archaebacteria tidak akan terpengaruh pertumbuhannya apabila diberikan antibiotik, sedangkan bakteria akan terpengaruh pertumbuhannya. Selain itu, perbedaan yang terakhir juga terdapat dalam intron, sebagian dari gen yang tidak berfungsi untuk membagi sifat. Nah, dalam Archaebacteria terdapat beberapa jenis dari intron tersebut, sedangkan dalam bakteria kita tidak dapat menemukan intronnya. Nah, hal-hal itulah yang menyebabkan Carl Woese mengklasifikasikan kedua kingdom tersebut menjadi berbeda setelah disatukan dalam satu kingdom sebelumnya, yaitu kingdom Monera. Tapi kalau misalnya kita lihat dari habitat-habitatnya yang sangat ekstrim dan berbeda satu sama lain, pasti jenis Archaebacteria yang hidup di kedua tempat itu berbeda semua, ya enggak sih? Nah, jadi habitat-habitat dari Archaebacteria tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar pengklasifikasian dari Archaebacteria. Kalian mau tahu nggak apa aja jenis-jenis Archaebacteria dari jenis habitatnya? Oke, pertama-tama kita akan ngebahas si Archaebacteria yang hidup di tempat anaerob ataupun tanpa oksigen. Sebelumnya aku mau nanya dulu, teman-teman tahu nggak salah satu jenis teknologi alternatif yang terdapat di dunia saat ini, yaitu teknologi biogas. Teknologi biogas ini adalah teknologi alternatif yang dapat kita gunakan untuk memasak, untuk melakukan energi-energi yang lain, dan dia berasal dari kotoran sapi. Kira-kira kenapa kotoran sapi tersebut dapat menghasilkan energi? Karena dalam kotoran sapi terdapat jenis Archaebacteria. Archaebacteria ini akan menghasilkan gas metana sebagai hasil sampingannya dan akan kita gunakan sebagai energi. Nah, jenis Archaebacteria inilah yang akan kita bahas sekarang, yaitu Archaebacteria metanogen. Oke, terdapat beberapa karakteristik dari jenis Archaebacteria ini. Yang pertama adalah dia menghasilkan gas metana sebagai hasil sampingan dari energinya. Dan gas metana ini yang kita gunakan untuk menghasilkan energi. Dari mana gas metana ini muncul? Nah, gas metana ini muncul dari proses anaerob saat si kotoran sapi ini itu dibiarkan di tempat yang tidak memiliki oksigen. Nah, karena dia menghasilkan gas metana, si Archaebacteria jenis ini disebut sebagai Archaebacteria metanogen. Oke? Dan kemudian karakteristik kedua dari Archaebacteria metanogen ini adalah dinding selnya terdiri dari protein, heteropolisakarida dan juga zat-zat lainnya yang terdapat dalam dinding selnya, sehingga dia dapat bertahan hidup di tempat yang tidak ada oksigen. Bahkan nih, si Archaebacteria jenis ini akan mati apabila terdapat oksigen di sekitarnya. Sangat bertimbal balik dengan kita manusia ya. Oke. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah si Archaebacteria ini itu biasanya kita jumpai di rawa-rawa. Kemudian dapat kita jumpai di kotoran sapi dan juga terdapat dalam usus atau saluran pencernaan dari hewan-hewan ternak seperti sapi tadi. Nah, ada beberapa contoh dari Archaebacteria metanogen ini. Misalnya ada Methanobacterium, kemudian juga terdapat Methanococcus dan juga terdapat Methanospirillum. Itu tadi adalah salah satu jenis dari si Archaebacteria. Kemudian
Kalau misalnya Archaebacteria yang hidup di tempat kadar garam tinggi. Nah, jenis Archaebacteria yang hidup di tempat dengan kadar garam yang tinggi itu adalah halofil. Halofil. Halo berarti garam dan juga fil berarti suka. Jadi, jenis ini dapat kita simpulkan sebagai jenis Archaebacteria yang suka ataupun harus hidup di tempat dengan kadar garam yang tinggi. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir nih, satu sel hidup di tempat yang garamnya itu tinggi, pasti sel tersebut akan mengurut, kan? Tapi si jenis Archaebacteria halofil ini itu memiliki keistimewaan dalam selnya, sehingga dia tidak mengalami pengerutan sama sekali. Terdapat beberapa keistimewaan. Apa itu? Yang pertama, terdapat lipid yang spesial di dinding sel dari si halofil ini. Kemudian yang kedua, dia itu tidak memiliki vakuola, sehingga dia tidak dapat mengerut selnya. Kemudian, si Archaebacteria halofil ini memiliki kadar garam yang sangat tinggi dalam tubuhnya, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan yang di sekitarnya yang memiliki kadar garam yang jauh lebih tinggi dari yang terdapat di dalam tubuhnya. Kemudian terdapat beberapa contoh dari si Archaebacteria halofil ini loh. Yang pertama terdapat Halococcus dan juga terdapat Halobacterium, dapat kalian lihat di samping ini. Ada lagi satu habitat yang harus kita bahas. Pernah nggak teman-teman ngebayangin terdapat makhluk hidup yang hidup di gunung berapi dengan suhu yang sangat panas di kawahnya? Ada loh Archaebacteria yang dapat hidup di sana. Namanya adalah Archaebacteria thermophil. Archaebacteria thermophil ini juga berasal dari bahasa Yunani, yaitu thermo dan juga phil. Term atau thermo teman-teman sudah pasti tahu artinya ya kan, yaitu suhu, yang berarti dalam bahasa Yunani adalah panas ataupun bersuhu tinggi. Dan juga phil sama seperti halofil tadi memiliki arti suka. Jadi thermophil ini dapat kita simpulkan sebagai salah satu jenis Archaebacteria yang menyukai hidup di tempat-tempat yang bersuhu tinggi, dan suhu tinggi itu ekstrim sekali. Teman-teman penasaran nggak kenapa ya si Archaebacteria thermophil ini dapat hidup di tempat yang bersuhu tinggi dan ekstrim seperti itu? Kalau misalnya kita udah pasti melepuh, ya nggak sih? Nah, ternyata si Archaebacteria thermophil ini memiliki karakteristik dan juga keistimewaan dalam dirinya sendiri. Keistimewaan yang pertama, dia itu memiliki protein yang lebih stabil dalam dinding selnya, sehingga dia itu tidak melepuh dan tidak langsung disappear, menghilang di dalam suhu-suhu yang tinggi seperti gunung berapi. Dan dia juga memiliki membran sel yang sangat istimewa, karena dia membran selnya terdiri dari lipid yang bercabang, kemudian monolayer ataupun satu lapis, dan terdiri dari asam lemak, sehingga dia itu dapat bertahan di lingkungan hidrofobik. Nah, si thermophil ini juga disebut sebagai thermoacidofil, asid yang memiliki arti asam. Karena kalau misalnya kita lihat ya, di tempat-tempat yang bersuhu tinggi, misalnya di gunung berapi, terdapat kadar asam yang tinggi, dan si thermophil ini masih dapat hidup di sana, sehingga thermoacidofil ini juga dapat disebut sebagai Archaebacteria yang dapat hidup di tempat yang bersuhu tinggi dan juga memiliki kadar asam yang tinggi. Terdapat beberapa contoh dari si thermophil atau thermoacidofil ini. Yang pertama terdapat Sulfobolus, kemudian terdapat Pyrodactylium, dan juga terdapat Pyrococcus furiosus. Nah, si Archaebacteria ini ternyata memiliki peran yang sangat-sangat berguna dalam kehidupan kita manusia. Yang pertama, biasanya si Archaebacteria ini ditambahkan dalam zat-zat pembuatan dari deterjen, sehingga deterjen dapat bekerja maksimal di pH yang tinggi dan juga di suhu yang tinggi. Kemudian, si Archaebacteria ini juga dimanfaatkan dalam industri makanan loh, untuk mengubah pati jagung menjadi dextrin, sejenis karbohidrat. Kemudian, si Archaebacteria ini juga dapat menghasilkan salah satu teknologi alternatif yang sudah kita bahas tadi, yaitu adalah teknologi biogas dan menghasilkan gas metananya. Selain itu nih, yang paling penting, si Archaebacteria juga dapat berperan dalam proses pembersihan pencemaran, misalnya tumpahan minyak yang banyak sekali dan marak dilakukan oleh penambang-penambang minyak di lautan.
Oke, kita udah belajar panjang kali lebar kali tinggi tentang si Archaebacteria. Dan sekarang aku akan ngasih tahu kenapa si Archaebacteria itu bukan merupakan asal-usul kehidupan eukariota seperti kita-kita ini. Nah, seperti yang udah kita ketahui, Archaebacteria itu hidup di tempat-tempat yang ekstrim, misalnya di gunung berapi, ataupun tempat dengan kadar garam yang tinggi, ataupun kadar asam yang tinggi. Nah, dapat kita akui kalau misalnya dia hidup di alam yang semirip dengan kehidupan bumi di berjuta-juta ataupun bahkan miliaran tahun yang lalu. Tapi Archaebacteria bukan merupakan asal-usul kehidupan manusia. Mungkin dapat kita akui ya bahwa Archaebacteria tersebut adalah makhluk hidup pertama yang muncul di bumi dan melakukan adaptasi terhadap lingkungan bumi pada saat itu. Tetapi belum ada penelitian yang menunjukkan bahwa si Archaebacteria tersebut adalah asal-usul kehidupan dari manusia pada saat ini. Karena belum ada penelitian menunjukkan bahwa Archaebacteria yang merupakan prokariotik berubah menjadi organisme eukariotik seperti kita-kita ini. Selain itu, Carl Woese yang mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 6 kingdom mengatakan bahwa eukariota, bakteria, dan juga archaea berasal dari 3 nenek moyang yang berbeda pada zaman dulunya. Bahkan orang yang mengklasifikasikan makhluk hidup menjadi 6 kingdom aja udah bilang bahwa Archaebacteria itu bukan asal-usul kehidupan manusia. Jadi karena itulah guys, si Archaebacteria ini bukan merupakan asal-usul kehidupan dari manusia. Oke? Aku bilang salah. Salah, kau bilang full aku. Memang salah loh, si Carl Woese yang udah klasifikasikan makhluk hidup ke 6 kingdom aja bilang kok misalnya itu beda. Salah. Kenapa aku bilang tadi kalau misalnya Archaebacteria itu adalah asal-usul kehidupan manusia? Karena memang kayak gitu. Asal-usul kehidupan manusia karena Archaebacteria itu fosilnya yang paling tua ditemukan di dunia ini. Jadi dari mana asal dari dia? Gimana datangnya manusia itu kok bisa bukan dari Archaebacteria? Gimana? Gimana kan bilang jadi dia masih mau salah. Salah. 지금부터 시작